Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Apa kabar bos? Jumpa lagi dengan Rumah Bunga Olopa Channel. Semoga nggak bosan. Di video kali ini Rumah Bunga Olopa mau mengangkat sedikit pengalaman atau cerita ya, tentang Papua. Namun sebelum itu tetap mohon dukungannya untuk like, subscribe. Kalau subscribe jangan lupa loncengnya bos, biar ada notif. Terus kalau Rumah Bunga Olopa up video, komen, share, like, dan bagikan agar Rumah Bunga Olopa ini terus berkembang dan membuat video-video berikutnya lebih semangat lagi. Oke, di video kali ini Rumah Bunga Olopa mau mengangkat cerita sedikit tentang gambaran Papua. Saya sendiri ini bibitnya dari Jawa bos, mama bapak dari Jawa Timur. Saya lahir di sini, dibesarkan di sini, dan tua di sini sudah hampir 40 tahun sekitaran. Oke, yang pertama kita bahas ya, saya itu yang orang pikir di Papua itu cuma hutan belantara dan gelap gulita itu salah bosku. Di Papua itu untuk saat ini sudah menjadi seperti perkotaan pada umumnya, terutama di tempat tinggal saya. Tempat tinggal saya ini di SP, dengan di kota itu jaraknya sekitar 1 jam atau 1,5 jam pokoknya. Dan sudah rame. Kebetulan saya tinggal di rata-rata penduduknya Jawa, hampir Jawa semua. Dan alhamdulillah sudah rame, sudah bukan hutan lagi. Kemungkinan kalau dulu sebelum saya lahir yang barusan tran itu memang hutan, karena kita dulu katanya bapak saya itu bukan kalau sih, dulu waktu pertama datang itu memang habis penebangan baru dari hutan itu memang benar, dan masih menggunakan pelita, masih di tengah hutan, itu mungkin berdasar. Tapi kalau sekarang sudah jauh bukan hutan lagi ya, ada di pemukimannya yang masih di hutan masih ada, tapi untuk pemekaran baru bosku. Oke, yang orang lain pikir di Papua itu cuma Hone yang di tengah hutan itu salah besar bosku. Di tempat tinggal saya ini, terutama di SP3 masih ini sudah rata-rata penduduknya sudah menggunakan bangunan batu tela. Kalau memang Hone sama Boteka itu memang ciri khas Papua bosku. Tapi kalau untuk pembangunan masyarakatnya itu memang rata-rata rumahnya sudah batu tela semua, sudah pembangunan sudah modern semua bosku. Jadi yang orang pikir di Papua itu cuma Hone hutan itu salah. Sekarang kita sudah menjadi kota, alhamdulillah sudah seperti kota. Bahkan apalagi kalau sore di tempat saya ini seperti kota itu lalu lalangnya. Sebentar lagi mungkin pasang lampu merah itu bosku. Dan yang orang pikir lain di Papua itu rusuh, di sana rusuh, jangan ke sana rusuh, itu salah juga bosku. Alhamdulillah di tempat saya ini tidak pernah terjadi kerusuhan, dan alhamdulillah aman-aman saja. Memang kalau di sebagian wilayah ada yang rusuh, itu wajar, seperti tempat-tempat lain juga ada, tetap biarpun di perkampungan lama di Jawa sana juga tetap ada kadang-kadang kan ada kerusuhan itu. Tapi semoga segera berakhir. Namanya tempat ya, memang kadang-kadang ada yang rawan, ada yang enggak, tapi semoga tetap damai, tetap aman. Tapi alhamdulillah kalau di tempat saya, di kota saya aman, sejahtera. Dan yang orang pikir di Papua itu orangnya kasar, beringas, primitif, no, itu salah sekali bosku. Kami maupun pendatang maupun penduduk asli, alhamdulillah kami saling melengkapi, kami saling ramah tamahnya bagus, kami kerjasamanya bagus, kami saling menghormati. Bahkan di Papua ini sudah komplit, mulai dari masjid, gereja, pura, wihara, terus dan tempat-tempat ibadah itu sudah komplit bosku. Jadi kami toleransinya di sini sangat bagus sekali. Dan kalau untuk
beringas dan primitif itu salah besar. Bukan masyarakat sini saja, siapapun pokoknya kalau nggak dicubit pasti nggak akan mencubit, seperti itu. Sama saja, kalau nggak dikasar kami nggak kasar juga gitu. Kalau nggak dicubit kita nggak mencubit, seperti itu. Dan yang orang pikir di Papua itu belum ada listrik, salah. No. Di kampung saya itu sudah puluhan tahun listrik sudah masuk, bosku. Di SP ini, di SP sebutannya SP itu kalau di sini ya kampung gitu. Karena kemarin teman saya waktu saya bilang SP nggak paham, padahal SP itu kampung, seperti di kota terus mekar di kampung. Jadi untuk jarak ke kota sampai ke kampung saya itu tadi jarak tempuhnya sekitar satu jam setengah lah, tergantung kecepatannya kita naik. Untuk teman-teman yang di Papua yang mau menambahkan silakan di kolom komentar atau di inbox. Mohon maaf jika ada yang kurang, karena apa ya, ini cuma gambaran saya dan keseharian saya sih yang saya ceritakan. Tetap mohon dukungannya untuk channel Rumah Bunga Lova, like, subscribe, jangan lupa loncengnya, komen dan bagikan agar channel Rumah Bunga Lova ini terus berkembang. Rumah Bunga Lova asal Papua, Manokwari, SP3 Aimasi. Mari kita lanjutkan lagi. Dan yang orang pikir lain lagi di Papua itu bikin cepat miskin. Oh, kok bisa? Apa-apa mahal? Memang bosku, di Papua ini apa-apa mahal. Memang rata-rata sih barangnya itu semuanya dari Jawa ya. Kayaknya sih iya. Kalau untuk produksi sini sih belum, kayaknya masih minim, rata-rata semuanya dari Jawa. Memang apa-apa mahal. Tapi kembali lagi semuanya disesuaikan. Untuk penghasilannya juga di Papua memang sih dibandingkan tempat-tempat lain itu sudah tinggi. Contohnya kalau pekerja di ladang itu di sini itu sekitar mungkin sekarang sudah 150, itu sudah dikasih rokok, dikasih makan kalau nggak salah itu bosku, di ladang. Kalau saya sih proyeksi, kalau di proyek itu sudah buruh harian saja sekarang sudah 200, sekitar 250, itu pun kadang-kadang masih dikasih makan, kasih rokok, seperti itu. Jadi biarpun apa-apa mahal, tapi masih sesuai dengan penghasilan. Dan yang orang pikir lagi di Papua itu jalannya becek, di pegunungan, itu salah besar bosku. Misalnya bosku datang dari luar daerah Papua, naik pesawat ataupun naik yang lebih hemat, naik kapal laut lah. Mulai dari turun kapal sampai ataupun turun pesawat itu sudah nggak injak tanah bosku. Sampai di SP saya ini alhamdulillah untuk perkembangan jalan itu sangat-sangat besar. Ini saja di SP saya itu sekitar ada 11 SP. Itu sudah rata-rata sudah terjamah aspal. Dan sekarang sudah masuk jalur itu aspal sudah masuk. Kalau enggak aspal cor-coran. Alhamdulillah. Terima kasih pemerintah. Dan yang orang pikir lagi di Papua itu tidak ada hal yang menarik. Wow, di Papua ini bosku, kalau untuk tempat-tempat wisata, setiap wilayah punya ciri khas masing-masing, punya keunikan masing-masing. Dan kalau tidak ada yang menarik, tidak mungkin akan ramai. Terutama di SP saya ini, karena di SP saya itu daerah tambang bosku. Jadi pendatang itu mulai dari suku manapun ada. Alhamdulillah. Memang adanya tambang otomatis secara tidak langsung memberikan dampak untuk perputaran uang SP, terutama untuk orang SP itu mendirikan kos-kosan dan lain-lain. Alhamdulillah itu majunya pesat sekali. Oke bosku, itu tadi sedikit gambaran yang orang pikir di Papua itu hutan, di Papua itu cuma hone, di Papua itu rusuh, di Papua itu orangnya beringas, di Papua itu cuma ada listrik, di Papua itu kalau cepat apa mahal. Memang sih di Papua itu jalannya becek, itu salah benda besar. Di Papua itu sudah maju sekali, dan kami antara penduduk asli sama pendatang itu sudah saling melengkapi, dan alhamdulillah toleransinya sangat kuat. Di Papua ini khususnya di daerah saya ini, kalau mau sudah seperti kota,
mau cari mau cari baju, mau cari makanan gitu loh. Baju itu sudah berderet, itu sudah macam kota itu penjual-penjual baju. Terus untuk penjual sembako juga sama. Terus kalau jangankan itu, kalau untuk warung kopi sekedar lesehan itu sekarang itu berderet tiap sore, itu sudah buka di mulai dari SP3 sampai SP4 itu tinggal pilih, sudah seperti kota. Sudah mungkin sudah seperti di Jawa kalau untuk tempat-tempat nongkrong itu yang mau cari kopi. Demikianlah video kali ini, demikianlah video singkat ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mau menambahkan yang dari Papua. Silakan. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf, ini enggak bertujuan untuk apa-apa, cuma untuk memberi gambaran sebagian orang yang berpikiran di Papua itu masih seperti tadi yang saya ceritakan, itu sebenarnya salah. Tetap mohon dukungannya untuk like, subscribe, jangan lupa subscribe, loncengnya bosku, agar Rumah Bunga Lova ini terus berkembang. Rumah Bunga Lova asal Papua Manokwari SP3 ini terus berkarya, insya Allah bisa bagaimana memberi hiburan, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan sharing lainnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye bye bos. Aku Papua.